warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala khalila Ibrahim imaman lana wa lisa'iril bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul 'azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syafi'un fil mahsyari nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba 'anhum ar-rijsa wa tahara. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil akbar, qad rafa'a Allahu qadrahu wa adharahu wa samaahu yawmal hajjil akbar. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam suasana sukacita kita merayakan hari raya Idul Adha, kita semua berkumpul bersama-sama di tempat ini melantunkan takbir dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan dan memuji asma Allah, Tuhan yang Maha Agung, lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka pada kesempatan ini, mari kita tingkatkan takwa dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memenuhi segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Selanjutnya, marilah kita melihat bagaimana umat Islam melakukannya, berbondong menuju ke tempat dilaksanakan sholat Id, seraya mengingat akan suatu hari di mana semua manusia akan dikumpulkan pada hari yang oleh Al-Quran disebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata'allahu biqalbin salim, yaitu hari yang ketika harta dan anak tidak memberi manfaat lagi kecuali orang yang datang menghadap Allah dan hati yang tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita mengenang peristiwa sejarah yang agung melibatkan dua orang Rasul Allah yang tetap dikenang sepanjang zaman. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi bahwa dia harus mengorbankan Ismail, putra kesayangannya. Tentu ada konflik batin yang bergejolak terjadi pada diri Nabi Ibrahim antara kecintaan kepada anak dan ketaatan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun cintanya kepada Allah jauh lebih besar di atas cintanya kepada anak, istri, harta benda, dan materi keduniaan lainnya. Nabi Ibrahim AS tanpa
memberikan konsekuensi apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perintah itu. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak putranya dengan berdialog sebagai bentuk komunikasi efektif antara sang ayah dengan anak dalam rangka mendidik, membina ikatan batin kasih sayang, ketaatan dan kepatuhan. Dalam dialognya seperti terlukis dalam bahasa yang indah dan menyejukkan di dalam Al-Quran. Ya bunaya ini Allah fil manami ani adbahuka fanzur mada tara. Wahai anak kandungku, cibiran tulang cahaya mata dan dua hatiku. Sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi bahwa saya akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa yang akan menjadi keputusanmu. Ismail sebagai anak yang soleh, patuh dan taat kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya, spontanitas menjawab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Wahai ayahku tercinta, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah ayah Anda akan menyaksikan sendiri bahwa Anda sabar serta tabah menghadapi ujian itu. Dalam peristiwa yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat dramatis, bukanlah Ismail yang tersembelih, karena dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah, tiba-tiba ia mengganti dengan seekor kibas besar yang dibawa oleh malaikat, seperti yang diilustrasikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqadainahu bidhi'in 'adzim. Dan kami tebus dia, yaitu Ismail, dengan suatu sembelihan yang besar. Surat As-Saffat ayat 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah prolog sejarah berkorban. Maka sebagai epilog dari peristiwa yang penting itu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi umat ini yang berkelebihan supaya melaksanakan kurban pada hari Idul Adha. Apa yang digelar Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam panggung sejarah peradaban manusia adalah mengorbankan anaknya secara manusiawi, yang menurut naluri dan pikiran orang biasa bahwa tugas itu adalah sesuatu yang amat sulit diterima. Akan tetapi buat keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, hal itu adalah suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Sikap yang seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah Khalil, imam, teladan dan idola. Kehormatan tersebut tidak mungkin diraih tanpa didampingi istri yang solehah dan anak yang soleh, seperti dilukiskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Perhatikanlah ketika Allah memuji Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga buat keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang dhalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, korban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan
membutuhkan pengorbanan dan keikhlasan. Sebagai indikasi agar sifat-sifat kebinatangan yang sering mendominasi harus ditundukkan. Hikmah inilah yang diajarkan dalam berkorban, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya, daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi apa yang akan sampai kepadanya hanyalah ketakwaan. Demikianlah Dia memperuntukkan binatang ternak itu bagimu. Semoga kamu mengagungkan Allah. Allah berkenan dengan petunjuknya kepadamu. Lalu berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita bersama-sama memusatkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menundukkan kepala, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenanlah semua doa dan permohonan kami, ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala